A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Saya mau tanya dulu di sahabat bapak yang banyak juga nih, ibu-ibu yang banyak. Bapak-bapak dulu deh, bapak-bapak mau nggak bapak-bapak dan ibu masuk ke surga bareng-bareng? Mau nggak? Mau. Kalau ibu mau nggak bu jadi penghuni surga bu? Seneng nggak bu kira-kira kalau masuk surga bu? Terus kalau mau masuk surga siapa yang diajak bu? Suami. Cie. Nih kita hari ini ngebahas tentang tema yang luar biasa. Temanya kita hari ini adalah resep jitu menjadi wanita penghuni surga. Apa bu? Kita ulang bu. Resep jitu menjadi wanita penghuni surga. Coba yang masuk surga angkat tangan. Wah ada yang telat, coba kita ulang. Yang masuk surga angkat tangan. Yang dipakai yang pertama, berarti tadi nggak masuk surga. Enggak bercanda bu. Kita bahas satu persatu, langsung aja kita panggil guru saya nih. Ada Ustadz Maulana, tepuk tangan bu Ustadz Maulana. Bapak kelewatan di sini. Oh iya, Pak Ustadz. Ini kita nggak bahas tentang tema kita ini. Tips jitu nih buat wanita masuk surga. Tema ini membuat kita semangat semua. Kenapa begitu? Karena berbicara tentang surga. Kalau gitu langsung aja deh nih, ibu-ibu udah pada gini semua udah nungguin. Tepuk tangan deh bu Ustadz Maulana deh biar langsung dibahas. Yuk silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Semangat. Suka. Mau apa? Masuk surga. Karena kita memang penghuni surga. Nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam dari surga. Betul. Makanya kita harus kembali ke surga. Amin. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Kalau seandainya tadi kita bicara masalah wanita Pak Ustadz, kenapa wanita itu menjadi penghuni surga atau justru penghuni neraka paling banyak Pak Ustadz? Oh, iya. Padahal kalau misalnya dibilang kan sebenarnya wanita itu bisa masuk surga dari pintu mana aja kalau dia ikutin beberapa tipsnya dari Pak Ustadz. Nah ini kita cari tahu Pak Ustadz kenapa seperti itu dari sudut pandang laki-laki. Wanita boleh masuk surga di pintu mana suka. Kalau dia bisa jaga apanya? Jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga suaminya. Artinya jaga dirinya dari berbuat dosa terhadap suami. Karena betapa banyak wanita menyakiti hati suami. Kenapa banyak wanita di neraka? Karena al-jannatu taqta aqda ummati, surga itu dibawa telapak kaki ibu, tapi surga istri dibawanya suami. Gimana Ustaz? Maksudnya ridhonya suami. Kalau istri sudah diridhoi oleh suami, silahkan masuk surga di pintu mana dia suka. Saya catat dari sekian banyak penyebab wanita masuk neraka. Kenapa sih penyebab wanita masuk neraka? Ada 4. Yang pertama, suka mengumpat. Itu matanya ibu. Matanya ibu itu bercerita. Iya, makanya kata Nabi, boleh wanita masuk ke masjid untuk sholat, yang penting jaga 2, mulut dan matanya. Karena mulutnya yang kedua, mengingkari pasangannya atau kufur akan kebaikan suaminya. Dia tidak pernah melihat kebaikan suaminya. Iya, betapa banyak pemberian suaminya, tapi dia lupakan semua. Dan yang paling berbahaya juga karena wanita selalu menampakkan auratnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka karena disebabkan itu.
Dan yang terakhir, yang keempat, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu tadi, apa Bu? Bukan, tadi yang pertama. Menyakiti. Dia sendiri yang berbicara, dia lupa. Menyakiti hati suaminya. Tolong, ibu-ibu paling muda masuk surga. Tepuk tangan. Paling muda masuk surga. Wanita itu paling muda masuk surga dan paling banyak di neraka. Itu. Muda masuk surga tapi banyak di neraka disebabkan perlakuan dia juga. Sebenarnya peluang masuk surganya gampang. Yang penting jaga salatnya, jaga puasanya, jaga auratnya, jaga perkataannya, jaga suaminya. Aman sudah. Kan perempuan tidak terlalu banyak dituntut. Betul tidak Bu? Tidak terlalu banyak. Tapi laki-laki tuntutannya banyak sekali. Makanya Bu, jaminan ibu masuk surga banyak banyak. Yang ada majelis taklimnya siapa? Perempuan paling Iya. banyak, ibu-ibu. Bener, Ibu-ibu kan? bener Pak Ustadz. Yang suka ngajiin baca malam Jumat. Ibu-ibu Ibu-ibu. gerombolannya. Yang banyak gosip. Ibu-ibu. Oh ya udah deh. Kalau gitu semuanya ibu-ibu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustadz Maulana tuh ya. Tadi kita sudah mendengarkan ya kenapa sih banyak wanita tuh masuk neraka dari sudut pandang laki-laki. Nah sebelum kita lanjutkan nih, kita kenalin dulu nih siapa aja yang hadir hari ini. Hari ini kita kedatangan ada Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan dulu buat Ustadz Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Selain Ustadz Maulana ada Ustadz Riza. Dan di sebelahnya ada Ustadz Syamsuddin Nur. Assalamualaikum warahmatullahi Wah, wabarakatuh. tepuk tangan buat Ustadz Syam. Dan di sebelah kiri saya ada Kak Nabila. Tepuk tangan. Sehat Kak Nabila. Alhamdulillah. Dan sebelahnya lagi ada Kak Selvi Nabila. Tepuk tangan buat Kak Selvi. Aduh. Kalau narasumber kan tausiah, kalau bintang tamu ditanya-tanya. Saya punya 3 pertanyaan. Silakan. Udah deg-degan ya. Oke, nggak apa-apa, kita santai aja nih Selvi. Kenapa? Ya. Kabar sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau menurut Selvi sendiri, pantas gak kira-kira Selvi masuk surga? Malu, saya belum pantas. Masih banyak kekurangan kiri kanan. Oh, Masya Allah. Belum Ya, sama ya, sekali. ya, ya. Makanya Safi berterima kasih untuk kali ini datang lagi ke Islam itu Amin, Indah. alhamdulillah. Itu dapat lagi masukan dan yang pasti Amin, banyak amin, sekali amin. tanya-tanya bagaimana tips-tips untuk bisa masuk Betul, surga. sesuai tema kita hari ini. Iya. Tapi sekarang ini sejauh ini nih, apa yang udah dilakukan Selvi nih? Upayanya untuk bisa masuk surga apa aja yang udah dilakukan? Gini nih, kalau buat Safi pribadi, perbaiki diri sendiri, dalam artian tuh nggak usah sibuk dengan orang lain, karena banyak sekali kekurangan, dimulai dari bertutur kata, dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, menyakiti atau tidak, terus usil sama orang atau tidak. Kayaknya lebih banyak untuk sibuk untuk diri pribadi sehingga kita nggak punya Introspeksi diri ya. Masya pemikiran Allah, ataupun hebat. kegiatan untuk menggunjing orang lain. Dari itu dulu sih kalau Selfie gitu. Tepuk tangan lu dong buat Selvi dong. Dipertahankan, mudah-mudahan tetap istiqomah seperti itu terus. Karena Insya memang Allah, susah sih. Kebanyakan orang tuh terhalang masuk surga gara-gara musuhan sama orang, bukan karena dosa-dosa yang macam-macam gitu loh. Hobi gitu ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sekarang kita lanjut lagi nih ya, masih di tema kita hari ini adalah resep jitu menjadi wanita penghuni surga. Sekarang kita panggil Kak Nabila nih, tepuk tangan buat Kak Nabila. Kak Nabila, ayo kita bahas nih. Kalau tadi kan Ustadz Maulana sudah menjelaskan dari sudut pandang laki-laki. Sekarang kalau kita bicara dari sudut pandang perempuan nih, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan para wanita ini paling banyak masuk neraka dari sudut pandang wanita? Silakan, mohon izin waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semua, bapak-bapak sehat semua? Kalau kita lihat ibu-ibu dari segi majelis taklim, kebanyakan perempuan yang menghadirnya. Kebanyakan pengajian juga ibu-ibu yang sering mengikuti pengajian. Tapi sayang sekali ketika kita mendengar dari Ustadz Maulana, dan itu juga dari hadis Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan api neraka bahwa banyak penghuninya adalah siapa? Wanita atau kaum perempuan. Kenapa terjadi hal tersebut? Karena apabila kita menghadir majelis ilmu atau kita mendatangkan majelis taklim, ya, ibadah-ibadah yang biasanya yang diberikan atau tausiah yang diberikan jarang dilaksanakan. Jadi kita dapat ilmu, iya,
Kita hari ini belajar, iya, tapi melaksanakannya kurang atau tidak dipraktek. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu sebab kita sering menghadir majelis ilmu, kita sering menghadir majelis taklim, tapi kita walayadzubillah termasuk penghuni neraka karena kita tidak mempraktekannya. Dan hal tersebut ketika tidak masuk dalam hati, maka susah atau sulit untuk kita mempraktekannya. Di antara juga faktor-faktor, yang pertama mungkin hampir mirip ya sama yang disampaikan oleh Ustadz Maulana. Yang pertama adalah jahdun ni'am. Bukan hanya mengingkari kebaikan-kebaikan suami, tapi juga mengingkari kebaikan ayah, kebaikan kakak dan adik yang laki-laki, kebaikan siapapun di sekitar kita. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an suratul Ahzab ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Jadi yang menyakiti orang-orang beriman, baikpun kaum laki-laki atau beriman dari kaum perempuan dan tidak tanpa kesalahan, biasanya kalau datang sang ayah menasihati sang anaknya, anak perempuannya, papa ngelidkin nurus. Nah itu ayah menasihat kita karena sayang, bukan kesalahan. Ya, jadi hal tersebut walayadzubillah kita termasuk kita mengingkari atau tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberi kepada kita, dan juga kita tidak bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyakiti. Ya, menyakiti baik pun dari menyakiti dengan kata-kata atau menyakiti dengan perilaku. Menyakiti dari kata-kata atau perilaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh sahabat radhiyallahu alaihim, "Ya Rasulullah, fulana taqumul lail, dia salat malam, tasumun nahar, dia berpuasa siang hari, tapi dia menyakiti tetangganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung hiya finnar, masuk neraka. Jadi hati-hati ya ibu, ya, jangan sampai kita majelis taklimnya hadir, puasanya full, tapi ibadah-ibadah sunnah juga kita melaksanakannya, tapi kita menyakiti tetangga, baik pun dengan kata-kata ataupun dengan sikap kita. Jadi harus berhati-hati karena Rasulullah SAW memutuskan hiya finnar, dia di neraka. Baik, seperti itu. Auzubillah. Jadi ini coba bahaya banget ya, maksudnya gara-gara berantem sama tetangganya doang ini. Jadi masuk neraka. Bu, ada yang berantem sama tetangga nggak Bu di sini Bu? Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau yang diam aja mungkin lagi berantem, buru-buru damai. Ya Bu ya. Karena ada yang jawab tadi cuma sebagian, yang sebagian nggak jawab. Mungkin nih yang di rumah juga nih yang lagi ribut sama tetangganya gitu. Buru-buru berdamai. Jadi percuma datang ke majelis taklim, ibadahnya luar biasa. Kalau ternyata hal seperti itu menyebabkan dia masuk neraka, auzubillah subhanallah. Kadang-kadang walayadzubillah ada yang membuang sampah di depan rumah tangganya, apalagi menyakiti anak-anaknya. Udah kamu gitu, pokoknya seperti itu. Ya Allah, Ibu. Ini tuh anaknya dia begitu gitu. Iya, gitu ya. Itu. Rumpi banget tuh Ibu. Terima kasih banyak udah buat Kak Nabila. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Nabila. Ini Masya Allah tadi dijelaskan sama Kak Nabila luar biasa ya. Banyak ibu-ibu datang ke taklim, tapi banyak ibu juga yang masuk neraka. Kenapa? Karena yang dia dapatkannya nggak pernah diimplementasikan Bu. Dipraktekin ya Bu ya setelah dari sini ya Bu ya. Ya Bu. Amin, insya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Maulana dan juga Kak Nabila berbicara tentang kenapa sih banyak banget kok penghuni neraka itu wanita. Sekarang kita pengen tahu nih ciri-cirinya. Ciri-ciri wanita penghuni surga. Saya pengen tahunya di situ justru. Nah, di mana bentuknya? Apakah mukanya bulat? Apakah agak lonjong gitu ya? Kita cari tahu. Kalau gitu langsung aja kita panggil Ustadz Riza Muhammad. Tepuk tangan buat Ustadz Riza Muhammad. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resep jitu menjadi wanita calon penghuni surga itu adalah kebutuhan saya dan kebutuhan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan yang duduk di sini nonton acara ini menjadi ahlul jannah, yakni calon penghuni surga. Jamaah, oi jamaah, alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'
wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini adalah perhiasan, betul? Rumah perhiasan, betul? Intan kau butuhkan, betul? Emas, wow, gue suka banget. Tetapi sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleh, ha! Lagi istri yang soleh, ha! Ustadz mau muncrat. Saking semangat. Kenapa istri yang soleha disebutkan penghuni surga yang pertama? Berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, maka diletakkan di surganya Allah dan kekal di dalamnya. Siapa dia? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, yakni orang-orang yang menyembah Allah dan tidak syirik kepada Allah. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, wanita yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, wadil kurba wal yatama wal masakin, wanita yang peduli kepada orang-orang yatim, fakir miskin dan kerabat-kerabatnya. Yang keempat, wakuli husna, berkata-kata yang baik kepada manusia. Yang kelima, seseorang yang senantiasa menegakkan aqimus shalah wa atuz zakah, membayar zakat dan menegakkan. Ada lagi yang kedua, yakni Quran surah Ali Imran 133 134, wanita calon penghuni surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau menuju surganya Allah, bersegeralah engkau menuju ampunannya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, termasuk wanita-wanita yang bertakwa. Siapa di antaranya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, perempuan yang suka bersedekah baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, perempuan yang suka menahan emosinya. Wal afina 'anin nas, perempuan yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35 menjelaskan 10 ciri-ciri perempuan calon penghuni surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Perempuan yang muslim, perempuan yang mukmin, perempuan yang taat, perempuan yang jujur, perempuan yang sabar, perempuan yang khusyuk dalam salatnya, perempuan yang rajin bersedekah, perempuan yang rajin berpuasa, perempuan yang menjaga kehormatannya, dan perempuan yang sering berzikir kepada Allah, maka jaminannya adalah Mudah-mudahan kita termasuk ciri-ciri calon penghuni surga. Terutama ibu-ibu yang di sini, saya doakan mudah-mudahan sepulang dari sini semakin berkah hidupnya. Amin ya robbal Amin. Masya Allah, tepuk tangan dong Ustaz Riza. Ustaz Riza, terima kasih Ya, banyak terima kasih. loh. Ini alhamdulillah semakin jelas gambarannya Bu ya. Ciri-ciri wanita yang bakalan masuk surga. Coba kita bercermin masing-masing. Kira-kira nih Ibu nih, udah ada belum dalam 10 tadi ya? Udah ada belum Bu? Insya Allah, alhamdulillah. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah nih yang masih penasaran, kira-kira seperti apa sih kalau di Al-Quran dan hadis itu kan banyak tuh penjelasan tentang bidadari surga. Nah, nanti akan dijelaskan ciri-ciri bidadari surga dalam Al-Quran dan hadis oleh Ustadz Syam. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu nih buat jamaah yang ada di rumah yang akan dibawakan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Sesuai dengan tuntunannya.
Mana tepuk tangannya? Wah, semangat nih, luar biasa nih. Buat jamaah yang di rumah yang baru selesai sholat subuh, yang baru bergabung di Islam itu Indah, jangan sampai ketinggalan walaupun cuma semenit nih, bahaya banget nih. Tema kita hari ini bagus banget karena tema kita adalah resep jitu menjadi wanita penghuni surga. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan, Bu, Pak. Oh, luar biasa. Alhamdulillah di studio sudah hadir Ustadz Riza Muhammad, ada Kak Nabila dan juga ada Kak Selvi Nafila. Tepuk tangan sekali lagi dong buat bintang tamu kita hari ini. Nah, tadi saya udah janji saya bicara tentang ciri-ciri bidadari surga di dalam Al-Quran dan hadis kayak gimana sih bentuknya. Ustadz Syam, mohon izin waktunya bisa dijelaskan. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang jannah, ketika kita berbicara tentang surga, Masya Allah indah sekali. Ibu-ibu kalau berbicara tentang surga, apa yang ada di bayangan ibu-ibu? Apa kira-kira yang ada di bayangan ibu-ibu ketika kita berbicara tentang surga? Kenikmatan. Kalau bapak-bapak ketika berbicara tentang surga, apa yang ada di bayangan? Bidadari. Makanya salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi, Masya Allah. Kita nih pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan. Masya Allah, luar biasa. Kenapa ada bidadari? Baik, saya akan bacakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang bidadari surga. Pasti bayangan laki-laki semuanya ke seks. Kenapa? Karena inilah kenikmatan yang nanti kita dapatkan di surga. Maaf, ini kita harus bahas. Al-Quran menyebutkan dalam surah Al-Waqiah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkaran 'urban atraba. Sesungguhnya Allah menciptakan balasan di dalam surga, yaitu berupa bidadari-bidadari yang diciptakan langsung khusus oleh Allah. Jadi beda ya Bu ya. Jangan berharap ibu yang jadi bidadari, bukan. Nah, karena maaf, Al-Quran menyebutkan uruban atsraba, bidadari itu sebaya umurnya, dan di dalam surga tidak ada nenek-nenek. Di surga itu dikembalikan muda semuanya supaya bisa bersaing sama bidadari. Masya Allah. Kemudian ciri-ciri bidadari di dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan." فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. Walmarjan itu batu-batu permata yang luar biasa indahnya ketika dipandang mata mereka. Masya Allah. Tapi ibu-ibu walaupun tidak menjadi bidadari, ibu-ibu menjadi ratunya bidadari. Masya Allah. Terus kata ibu-ibu, kalau laki-laki dapat bidadari, apakah kita perempuan dapat bidadara? Hah? Dapat ya Bu ya. Di surga bisa minta apa saja, insya Allah Allah kasih. Masya Allah, Al-Quran menyebutkan banyak sekali. Kemudian di hadis-hadis Rasulullah dalam sebuah riwayat juga dikatakan suaranya juga sangat merdu, sehingga kita sangat betah untuk mendengarkannya. Semoga kita semua bertemu nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi luar biasa ya. Tadi ibu-ibu dibacain ayat itu sampai tersipu-sipu loh. Waduh. Karena kata ibu-ibu itu ciri-cirinya kita, katanya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Ustaz Syam. Ini Masya Allah nih, Alhamdulillah nih, hari ini bagus banget tema kita yang kita bahas. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi dengan narasumber yang lain, kita kasih kesempatan dulu nih sama jamaah. Enggak deh, sama bintang tamu dulu deh ya. Bintang tamu kayaknya udah banyak pertanyaan nih diisi kepalanya nih. Silakan deh Selfie, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh, ayo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wanita solehah yang pasti taat pada suami, terus tidak sibuk dengan memikirkan orang lain dan lain-lain. Nah, ada salah satu yang jadi prinsip hidup Selfie atau pedoman hidup Selfie itu adalah betapa besarnya kekuatan doa. Betul. Jadi semua kita sudah lakukan, tapi tanpa doa kayaknya kurang pol. Gitu kan. Nah, jadi Selfie di sini mau bertanya kepada Pak Ustadz, doa-doa apa kira-kira untuk kita wanita-wanita yang calon penghuni surga ini yang memang kita selalu panjatkan setiap selesai sholat atau Betul. mungkin yang memang harus kita lafazkan tiap harinya, itu boleh minta Kira-kira apa ya? Amalannya yang terbaik amalannya, nih ya? doa-doa Oke. khusus untuk kita ibu-ibu di sini ya, Biar khusus masuk surga. ya. Kan kalau masuk surga sendiri juga nggak enak, Bu. Enak kan rame-rame bisa ngobrol, bener nggak, Bu ya? Iya. Coba nih sekarang yang sebelahnya dulu deh yang jawab nih, kan Nabila, silakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara doa-doa yang selalu saya pribadi ya sering melantunkannya, itu Allahumma adkhilnil jannah biduni hisab wala sabiqati adab. Kadang-kadang kebanyak dari antara kita, ya Allah masukkan aku surga. Nah, sedangkan banyak yang masuk surga tapi lewat dulu ke neraka. Ya, jadi doanya bukan hanya Allahumma adkhilnil jannah saja, bukannya Allah masukkan aku dalam surga, tapi biduni hisab, tanpa hisab, dan wala sabiqati adab, dan tanpa disiksa dulu. Apa? Doanya sekali lagi biar jamaah ikut, coba bagi doanya Jamaahnya sama-sama. dituntun, jamaahnya Coba dituntun. sama-sama. boleh. Allahumma adkhilnil jannah biduni hisab wala sabiqati adab. Wala sabiqati adab. Ya, jadi ya Allah masukkan aku dalam surga tanpa hisab dan tanpa mampir ke neraka. Amin ya Allah, luar biasa. Mungkin dari pihak laki-laki sekarang Ustaz Riza Muhammad, silakan. Doa ini sering dilafatkan dan ibu-ibu pasti hafal ya. Saya yakin hafal. Yang sering diinginkan adalah istri yang soleha, kan pasti surga. An-Nisa 34, fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Itu cukup syaratnya. Maka doanya adalah soleha dulu pasti surga. Al-Furqan 74. Bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Masya Allah, Ustadz Maulana mohon izin. Kalau saya doa, ibu-ibu ikut ya. Mohon maaf, cuma ada dua tempat di akhirat. Kalau bukan surga, neraka. Kalau bukan neraka, kalau ibu tidak ada di surga berarti ada di neraka. Kalau ibu tidak ada di neraka berarti ibu ada di surga. Kalau begitu doanya ini, baca setiap sudah salat, sebelum baca doa zikirnya, Allahumma ajirni minan nar. 1, 2, 3. Allahumma ajirni minan nar. Itu dibaca 7 kali. Siapa yang baca 7 kali setiap sudah salat, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkan aku dari apinya neraka, maka neraka menolak dia. Masya Allah, amin. Mau ditolak sama neraka? Mau. Kalau ditolak sama neraka, kita berada di mana? Surga. 1, 3. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali ya, setiap sudah salat. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz, gitu ya kurang lebih ya Selfie. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran yang lain. Mudah-mudahan buat jamaah di rumah juga dicatat. Sekarang saya mohon izin waktunya untuk para narasumber boleh maju ke depan semuanya. Ini mungkin Selfie nggak apa-apa, di situ nggak apa-apa. Ya, ini nih narasumber kita nih luar biasa nih. Ini jadi ada jamaah seperti biasa di kesempatan yang indah ini, ada yang mau curhat nih. Mudah-mudahan ada permasalahannya buat jamaah yang di rumah yang kita coba hubungi sekarang ini bisa diselesaikan oleh para narasumber kita. Kalau gitu langsung kita kasih kesempatan. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak curhatnya. Iya, assalamualaikum Ustazah. Jadi gini, saya tuh mau curhat. Kan saya tuh punya kakak ipar ya. Dia tuh sebenarnya udah sakit udah 2 tahun lebih, dan sakitnya itu mulai parah itu semenjak ibu saya meninggal. Nah terus kakak ipar saya tuh padahal udah berobat ya kemana-mana, ke rumah sakit sampai ke alternatif juga, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Terus jadi ceritanya tuh dulu waktu ibu saya masih hidup, kakak ipar saya itu suka minjemin uang ke ibu, tapi nggak pernah diganti, cuma janji-janji aja. Bahkan sampai
pernah ibu saya baru beli gelang emas, diminta juga gitu sama kakak ipar saya, bilangnya mau minjem mau diganti. Terus uang juga, uang ibu, padahal uang itu mau dipakai beliau untuk ziarah, tapi kakak saya maksa, katanya iya diganti, tapi tetap aja nggak diganti gitu. Padahal sampai udah lewat seminggu, ibu saya nagih kan ke rumah kakak ipar saya. Terus ibu saya tuh malah dimarah-marah, bilangnya uangnya udah habis gitu. Ibu saya sedih, saya tahunya karena ibu saya sepulang dari itu, ibu saya nangis. Terus nggak lama dari itu ibu saya sampai sakit. Nah, selama ibu saya sakit itu, ya yang ngurus saya sama kakak saya sampai ibu saya meninggal. Nah, sekarang keadaan ekonomi kakak saya sama kakak ipar saya itu kan sedang memburuk. Sampai-sampai suami kakak saya itu penyakitnya dan nggak sembuh-sembuh juga. Terus kakak saya sampai sempat bilang, coba kalau dia dari dulu kerja aja, bukan bantu ngurusin ibu, pokoknya kayak gitu. Kan saya dengernya miris, jadi kesannya menyalahkan ibu saya gitu, dan menolong ibu saya itu nggak ikhlas gitu. Sampai saya sebel kan gitu, Ustazah. Terus jadi pertanyaannya itu, penyakit yang diderita kakak saya ini mungkin nggak sih karena kakak ipar saya itu berdosa sama ibu saya, karena kan suka minjem uang terus bohong, bilangnya mau diganti tapi nggak diganti. Soalnya waktu itu berobat di alternatif, katanya tuh kakak ipar saya kurang sedekah gitu sama orang tua gitu, Ustazah. Iya. Oke Mbak ya, tahan dulu ya. Jadi seolah-olah kalau kayak kita nonton sinetron ibaratnya ini kena azab orang ini, benar gitu ya kakaknya ya, benar ya? Betul. Seperti itu ya. Gitu, Apa benar nih iya. karena penyakitnya ini karena azab dari Allah di dunia nih, karena selama ini telah menyakiti hati ibu gitu ya. Mungkin yang pertama Iya, Ustadz Syam bisa benar. dijawab, mohon izin. Tahan dulu Mbak ya sebentar ya. Yang bisa tahu bahwa dia sedang diazab atau sedang diuji adalah dirinya sendiri. Ya, yang bisa tahu bahwa dia sedang diazab atau sedang diuji maka dirinya sendiri. Mari kita ukur diri kita. Kita rajin sholatkah? Kita baikkah sama orang tua? Kita baikkah sama anak-anak? Kita baikkah sama suami atau sama istri? Kita baikkah sama orang lain? Ketika kita sudah menjalankan semua syariatnya Allah, semua syariat Islam, lalu kita tetap diuji dengan penyakit oleh Allah, berarti itu ujian. Tapi kalau kita nggak pernah sholat, bikin orang tua sakit, bikin ibu kita sakit, bikin mama kita nangis, bikin ayah kita kecewa, bikin keluarga kita kecewa, bikin tetangga kita resah, lalu kita kena ujian oleh Allah, kita sakit, lalu kita bilang ini ujian dari Allah. Bukan, itu bukan ujian, tapi itu hukuman dari Allah. Dan yang bisa ngukur itu adalah diri sendiri. Mudah-mudahan kakaknya bisa menyadarinya, dan insya Allah setelah dia bertaubat, karena saya yakin ibunya sudah memaafkan. Tidak ada ibu yang menaruh dendam terhadap anaknya, tidak ada. Betul. Tapi mudah-mudahan dengan cara berbuat baik, menggantikan kebaikannya, mudah-mudahan dia bisa berpuasa misalnya dia bersedekah atas nama ibunya, mudah-mudahan Allah bisa angkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin dari Ustadz Riza ada tanggapan lain, silakan. Prinsipnya adalah wama asabakum min musibatin bima kasabat aidikum. Segala masalah yang menimpa kita itu disebabkan oleh tangan kita sendiri. Nah, kalau apakah dosa itu bisa berakibat pada sebuah penyakit atau masalah? Jawabannya benar. Surat Toha 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang sering berbuat maksiat dan dosa, maka Allah akan menyempitkan urusan hidupnya. Jadi memang akan Allah sempitkan, maka hindari perbuatan dosa atau maksiat. Oke, dari Kak Nabila mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, paling untuk kakaknya ini harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika tidak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tutup semua doa-doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang dengan dosa-dosa tersebut. Iya, jadi dari 3 narasumber kita tadi berpendapat bahwa Ustadz Syam yang tahu itu justru yang kena penyakit ini. Betul. Tapi paling tidak memang di Al-Quran dijelaskan bahwa ada hal-hal seperti ini gitu. Apalagi ya Mbak ya. dosa Mungkin kepada orang ada tua. yang mau ditanggapi dulu Mbak, silakan. Iya, jadi kakak ipar saya ini tuh berarti termasuk durhaka gitu ya ke ibu saya gitu nggak Ustadz? Nah Ustadz Maulana, mohon Terus, izin. Mbak yang baik hati, yang sangat perhatian, Mbak mau nggak iparnya Mbak masuk surga? Mau Nah, pasti. mau nggak Mbak menyelamatkan iparnya Mbak? Pasti mau. Gini,
tugas kita sebagai ahli waris dari sang ibu yang sudah meninggal, yang punya saudara ipar kita punya utang, maka tugasnya adalah menghalalkan semua utang-hutangnya supaya tenang hidupnya. Karena ini persangkutan utang piutang. Ingat ya, kalau dosa kepada manusia, selesaikan dulu utang piutangnya. Mohon maaf, kalau orang tua kan, mohon maaf, yakinkan bahwa dosa kepada orang tua itu adalah dosa besar. Kemudian segala dosa apapun pasti akan diampuni oleh Allah, yang penting tobat. Dan tobat itu bukan hanya sekedar aku tobat, tapi kalau berkaitan dengan manusia harus diapa, Bu? Selesaikan persangkutannya, maafkan, halalkan, ikhlaskan, baru aman dia, baru bisa tobat. Karena dia mau bayar juga nggak bisa, udah sakit, nggak ada kerjaan, lagi ekonominya lagi turun. Yang keempat, usahakan mohon maaf, tuntun iparnya, tuntun saudaranya, dituntun secara apa? Mohon maaf, karena sudah meninggal. Jadi doakan ibunya, suruh doakan ibu, bacaan Quran ibu, sedekahkan buat ibu. Ya Bu, ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau misalnya nggak bayar utang sama ibunya udah meninggal, bisa diikhlaskan lewat saudaranya. Lewat ahli warisnya ibunya. Ayo kita semua saudara-saudara ikhlaskan dong, kasihan dia ada sangkutan sama ibu. Jadi ahli warisnya dan sang ibu mengikhlaskan. Karena dia kan bukan jauh. Betul. Saudara juga. Kakak ipar malah. Iya. Jadi gitu ya Mbak ya. Mbak jelas Mbak. Iya, bismillah jelas. Bang Fadli. Iya, mantap. Udah Mbak, ikhlas kan? Udah ikhlas belum? Diikhlasin ya Mbak ya? Iya. Iya, bismillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh Mbak. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain, dan kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan kakak iparnya ini segera disembuhkan penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak. Tepuk tangan dong buat Mbak yang curhat ya. Alhamdulillah. Ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Masih banyak ilmu yang akan kita ambil dari tema kita hari ini. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه التلاوة المباركة. Yang artinya di ayat yang dibacakan oleh Ustadz Syam, dan Allah membuat perempuan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku atau ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam syurga Firdaus. Selamatkan aku dari Fir'aun dan kejahatannya, dan selamatkanku juga dari kaum orang-orang zalim. Dan juga Maryam binti Imran, putri Imran,
yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, surah At-Tahrim Iya. ayat 11-12 ini Kak Nabila menjelaskan tentang perempuan-perempuan surga ya. Iya. Tentang istrinya Fir'aun gitu. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa'u sayyidati ahli jannah arba'ah, bahwa pemimpin perempuan-perempuan penghuni surga adalah 4. Jadi ada pemimpinnya Bu di surga nanti. Perempuan penghuni surga itu ada pemimpinnya, ada 4. Iya, Siapa ada nih Kak 4. Yang Nabila? pertama adalah Asya bintu Muzahim, yaitu istri Fir'aun. Masya Allah. Yang kedua adalah Maryam ibnata Imran. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid, yaitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, jadi ada 4 nanti pemimpinnya ibu-ibu. Yang pertama adalah Asia, yaitu Iya. istrinya Fir'aun. Masya Allah, istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam yang disebutkan dalam ayat ini, Maryam binti Imran, pemimpinnya ibu-ibu nanti juga. Kemudian ada Khadijah, yaitu istrinya Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah anaknya Rasulullah, yaitu Fatimah. Fatimah binti Muhammad. Ada nggak kira-kira tips-tipsnya Kak Nabila, kenapa mereka Iya. ini jadi pemimpin dalam surga? Yang pertama Asya binti Muzahim atau Asya zaujat Imra'at Fir'aun, karena dia di doa tersebut bahwa ketika dia dizalimi oleh suaminya Fir'aun, dia apa yang dikatakan? Dia berdoa kepada Allah, dia bersabar. Jadi ketika kita sebagai perempuan dizalimi oleh suami, ya kita merasa bahwa ada terjadi kezaliman terhadap kita, kita harus bersabar. Bersabar itu akan insya Allah kita mengangkat kita Tapi dalam surga. bukan berarti sabar tuh diem aja ketika Iya, dizalimi kan Kak iya. Nabila. Jadi ibu-ibu kalau misalnya punya suami yang zalim atau misalnya suaminya susah buat disuruh salat, kita bersabar. Sabarnya dengan Iya. apa? Dengan cara mendoakan, Iya. dengan cara setiap hari mengingatkan gitu ya. Iya. Itu contoh dari Asia, istrinya Fir'aun. Ya, yang kedua dari Maryam ibnata Imran, yang jelas sekali, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, memelihara kehormatannya. Masya Ya. Allah. Jadi jangan sampai, apalagi ABG zaman sekarang nih, sampai ada namanya pacar-pacaran. Masya Allah. Ya, walayadzubillah, ada sampai yang terakhir saya mendengar bahwa umur SMP udah hamil tanpa Ya. nikah. Jadi tidak menjaga kehormatannya. Jadi salah satu kunci pengen menjadi penghuni surga wahai wanita adalah menjaga kehormatannya. Nah ini buat teman-teman yang ada di rumah, jelas sekali Al-Quran menjelaskan bahwasanya Maryam ini menjaga kehormatannya. Iya. Banyak yang salah paham sekarang, yang dijaga adalah keperawanannya. Ya, jadi boleh dia apa-apain, yang penting masih perawan, gitu ya. Keperawanannya yang dijaga, tapi kesuciannya nggak dijaga, kehormatannya nggak dijaga. Ini buat teman-teman yang ada di rumah, Al-Quran menyebutkan kehormatannya, kesuciannya, bukan keperawanannya. Nah, gitu kan, allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Masya Allah, Allah jelaskan tentang Maryam. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, bahwa dia memang adalah pertama yang beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu berdamping bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperjuang agama Islam ini. Mengikuti sunnah Rasulullah. Mengikuti Kemudian sunnah terakhir adalah Fatimah. Fatimah karena dia adalah putri Rasulullah. Masya Allah, sadaqallahul-adzim. Jazakillah khairan Wa katsiran. iyyakum. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam, Kak Nabila. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam dan Kak Nabila. Ini featuring yang luar biasa, kolaborasi yang luar biasa ya. Jadi jelas semua nih buat jamaah semua nih dari apa yang dibacakan tadi oleh Ustadz Syam dan juga dijelaskan semuanya secara detail oleh Kak Nabila. Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya mengerti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita kasih kesempatan kembali nih kepada jamaah sekarang yang ada di studio nih, yang mau bertanya boleh sama narasumber kita. Siapa? Silakan yang mau bertanya, angkat tangannya. Ibu, bapak, ayo. Yang mana? Yang ibu? Oh, yang ini nih yang goyang-goyang. Silakan ibu. Bukan dari India kan bu? Bukan, silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Waryati dari Majelis Taklim Nurul Huda Klego Pekalongan. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan bu. Suami saya itu Mm-mm. mau membelikan saya gelang, cincin, kalung. Hanya janji-janji doang Pak Ustadz. Waduh, terus? Selama 1 tahun saya tunggu-tunggu tidak ada buktinya. Nah, piye toh bu? Nggak tahu itu model. Terus bu, lanjut bu. Terus saya Ah. nagih, Mbah, bagaimana Bapak pernah janji sama saya mau belikan perhiasan. Dia cuma diam tok. Diam tok. Terus bagaimana solusinya Pak Ustadz supaya saya menagih janji sama suami saya biar suami saya itu tidak masuk neraka. Bagaimana solusinya kepada Pak Ustadz, tolong saya jelaskan. Tolong saya jelaskan aja. Berarti ibu dong yang jelasin ke Pak Ustadz.
Maksudnya tolong dijelaskan. Salah dijelaskan Pak Ustadz. Ibu Wariati ya Bu ya? Wariati, jangan dipotong. Ibu Wariati. Sabar ya Bu ya, coba kita minta Ustadz Maulana jelasin dulu nih. Silakan Pak Ustadz. Hanya istri yang tahu keadaan suami. Hanya istri yang tahu kondisi suami. Hanya istri yang tahu apakah suami punya uang atau tidak. Berarti ketika istri pernah dijanjikan oleh suami, maka sebaiknya istri tahu kapan dia sebaiknya menagih. Jangan menagih di saat dia tidak punya duit. Kenapa suaminya diem? Berarti dia tidak punya duit. Iya betul. Kalau ibu mau membantu suami ibu untuk memenuhi janjinya, ibu tabung, baru kasih uang itu kepada suami untuk beliin emas ibu. Ih, luar biasa, hebat banget tuh. Itu caranya. Oh. Iya, Ustadz Riza mohon izin, silakan. Saya akan menjawab dari pengalaman hidup saya ya Bu. Wih, mantap. Ini luar Suka biasa menjanji nih. istri. Enggak. Iya. Laki-laki memenuhi kebutuhan istri adalah wajib. An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Jangankan bulan, bintang pun akan dihadirkan. Karena memang tanggung jawab kita adalah membahagiakan istri. Tapi jujur, istri saya tidak pernah memakai 1 gram pun perhiasan dalam tubuhnya. Tak ada emas, tak ada berlian. Sebab ia sangat cantik, bukan dari perhiasan, tapi apa? Dengan iman dan ketakwaan. Itu yang penting Wak ya. Sampai detik ini, istri saya belum pernah memakai 1 gram pun perhiasan. Ia katakan, kenapa sayang? Saya nggak butuh itu. Apa yang kamu butuhkan? Cintamu padaku. Ih, mantap. Ustadz Syam, coba Ustadz Syam. Ayo Ustadz Syam kasih pendapat nih, silakan. Masya Allah. Kemudian ibu mengatakan tadi bahwasanya dia takut kalau misalnya suaminya ingkar janji ini bisa masuk neraka. Bagaimana cara supaya suaminya nggak masuk neraka dan insya Allah mudah-mudahan bisa ketemu di surga gitu ya Bu? Bebaskan hutangnya. Iya, Bebaskan hutangnya. Bebaskan Bu. Jangan merasa bahwa itu adalah hutang, tapi anggaplah itu adalah hadiah. Ya. Hadiah itu kan nggak dipaksa Bu. Anggap aja udah dibeliin. Anggap aja udah dibeliin. Iya. Ketika ibu sudah bebaskan berarti bebas juga lah pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mas Fadli tambahan Iya, lagi. boleh Ustadz Riza. Nasihat Rasulullah kepada Fatimah. Jadi dia bilang begini, anakku, ketika suamimu pulang membawa makanan, maka makanlah. Ketika pulang tidak membawa makanan, maka diamlah, jangan meminta. Jangan meminta. Tuh, ibu masuk surga nggak Bu? Jangan minta-minta terus. Oke, tepuk tangan dong buat Ibu Wariati. Terima kasih banyak Bu. Nih kita lanjutkan lagi nih. Sekarang kita lanjutkan dengan tausiah dari Kak Nabila. Kak Nabila boleh maju. Waduh, Masya Allah luar biasa. Temanya nih tentang perempuan yang pengen masuk surga. Kalau bisa suaminya diajak ya Bu ya. Jangan sendirian, gak enak Bu, gak ada teman ngobrol. Nah selanjutnya nih, kemuliaan-kemuliaan apa saja yang Allah berikan kepada istri jika dia mampu menjadi wanita penghuni surga. Silakan Kak Nabila. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua pengen menjadi penghuni surga, betul nggak Bu? Betul. Di antara kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perempuan atau wanita-wanita penghuni surga, yang pertama adalah al-jamal. Al-jamal adalah kecantikan. Dimana kalau kita lihat di dunia sekarang banyak yang operasi, banyak yang supaya mengejar kecantikan, pengen awet muda. Tapi di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala memberi kecantikan itu yang luar biasa. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana keindahan, kecantikan ya penghuni perempuan atau wanita yang penghuni surga. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannah", seandainya perempuan atau satu perempuan dari penghuni surga lamahat ilal ard atau tala'at ilal ard, dia hanya melirik saja ke dunia ya, la sya'al ard ya, bahwa bumi ini akan bersinar. Itu hanya apa? Satu lirikan saja. Bagaimana kalau dimandang indah sekali. Dan juga walam tala'at rihuha utran, dan juga bumi ini akan dipenuhi dengan kewangian yang luar biasa. Itu hanya dengan satu lirikan saja. Wala khimariha, dan kerudungnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bisa dibayangkan bagaimana kecantikan penghuni surga, wanita penghuni surga. Jadi cantik sekali. Sebagaimana juga Ustaz Syam tadi menjelaskan bahwa bukan kita bidadari, tapi kita adalah ratunya bidadari, dan di bawah kita adalah 70 bidadari yang menkhidmatkan kita. Ya, kenapa? Karena bidadari itu disiapkan oleh Allah nikmat untuk laki-laki. Tapi kita
yang berjuang di dunia ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menahankan diri dari maksiat dan menjauhi diri dari dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah ratunya bidadari. Yang ketiga adalah ini hal yang sama kita sama laki-laki, yaitu kalau kita lihat dalam Al-Quran banyak kali Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa ketika masuk surga kita tidak masuk surga sendiri. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah surga kalian dan dengan pasangan-pasangan kalian. Terus yang terakhir adalah yang terindah sekali, yaitu ladzatin nazari ila wajhillahi ta'ala. Keindahan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada lagi keindahan yang luar biasa. Jadi indahan yang luar biasa itu ketika kita memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, ketika kita di dunia tidak ada pasangan, gimana ya kita di akhirat? Tidak ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fil jannati azab. Tidak ada yang jomblo di surga nanti. Jadi semua ada pasang-pasangannya. Yang belum menikah ada pasangannya, yang udah berceraian ada pasangannya, yang sudah suaminya meninggal pun ada pasangannya. Seperti Masya Allah, tepuk tangan dong. Jadi, wah kalau misalnya udah bercerai nggak menikah lagi, nanti sana tetap ada pasangannya juga ada ya? pasangannya. Ya udah nggak usah nunjuk-nunjuk juga, orang nggak ditunjuk juga. Tepuk tangan dong buat Kak Nabila. Masya Allah, terima kasih Kak Nabila. Terima kasih banyak Kak Selfie. Oh salah Kak Selfie. Jelas ya Kak Selfie ya? Luar biasa ya hari ini tausiahnya ya. Alhamdulillah ilmunya makin banyak nih, Allahu Amin, Akbar. amin, amin. Luar biasa. Kita lanjutin lagi ya. Ya. Nanti kita mau dikasih tips-tipsnya nih buat jamaah yang di rumah nih yang masih penasaran. Kira-kira bagaimana caranya agar menjadi istri yang solehah dan menjadi seorang wanita penghuni surga, serta apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang suami sehingga bisa membuat istrinya menjadi wanita penghuni surga. Nanti akan dijelaskan sesaat lagi oleh Ustadz Maulana dan juga Ustadz Riza Muhammad. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah, alhamdulillah. Melengkapi doa di jalan ilahi. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ada sifat istri yang soleha, yang dirindukan, dijamin masuk surga. Mau? Miliki sifat-sifat ini. Tauhid kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Karena banyak juga wanita, banyak kemusyrikannya. Betul tidak Bu? Waduh. Contohnya apa ya? Ibu punya contoh enggak? Bu punya contoh enggak? Kadang-kadang wanita melarang ini, menghagungkan ini, memperhambakan ini, pakai enggak mau makan sate karena ada susuknya. Nah kan? Gara-gara demi kecantikan, dia rela untuk mempersekutukan Allah. Operasi kan dilaknat oleh Allah. Wanita yang merubah itu dilaknat oleh Allah dan dibenci sama keluarga juga sih. Operasi mukanya, pas foto keluarga beda sendiri mukanya. Orang sekeluarga itu setipe mukanya sebenarnya. Yang kedua, tunduk kepada perintah Allah. Disuruh pakai hijab, tidak pakai hijab. Nah, mau nggak? Mau nggak masuk surga? Mau. Tunduk dan patuh pada perintah Allah dengan cara apapun. Pokoknya ini perintah Allah. Kemudian menjauhi segala hal yang dilarang. Yang dilarang dan yang merendahkan dia. Perempuan itu mulia. Tapi banyak wanita yang merendahkan dirinya. Saya nggak tahu apa benar adanya ini. Saya pernah dijelaskan oleh guru saya, Allah yarham, karena kami ini sebagai murid. Iya. Saya mau tanya Nabila, di Saudi itu tidak ada dego-dego, teras rumah. Nggak ada teras rumah. kan? Teras Rumahnya itu plong gitu, nggak ada terasnya. Iya. Kenapa di Arab itu tidak ada teras? Supaya wanita-wanita itu tidak menjajahkan dirinya. Kan
Kan banyak kalau kita kan ada teras perempuan, cici. Kata bagus. Wanita yang mulia. Wanita itu suaranya aurat. Wanita itu anggun. Betul? Wanita itu tinggi rasa malunya. Malu itu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau malu itu berada pada wanita. Apalagi teras sih sebenarnya. Masih bahas teras. Kemudian selalu bertobat kepada Allah. Maka wanita yang baik mempersiapkan cambuk, lalu dia datang kepada suaminya, pukul aku kalau kau tidak ridha pada aku. Rat. Kan banyak wanita seperti itu. Malah dia memukul suaminya. Dari mana? Pokoknya di belakang pintu itu sudah ada. Telat 10 menit, kayu kecil. Telat 20 menit, kayunya lebih besar. Telat 20 menit, pentungan, palu. Paling telat 2 jam, kunci. Digembok rumahnya. Ibu harus memaafkan suami. Ingat, wanita yang terbaik menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan bahaya untuknya. Ingat Bu, maaf ya, mentaati suami itu dalam hal kebaikan. Ibu mau nggak taat sama suami? Mau. Tapi kalau dalam kemaksiatan mau nggak? Jangan. Dan ingat, wanita yang terbaik bisa menjaga kehormatannya. Saya setuju tadi. Nabila, Kak Nabila, Ustaz Syam menjaga kehormatan. Iya, Ustaz saya jaga kehormatan itu lebih penting. Karena kadang-kala wanita harus jual mahal deh. Jangan pegang saya. Padahal bajunya kesangkut. Terima kasih banyak Ustaz Maulana, tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Pemirsa, Islam itu indah yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup akan bahagia ketika kau mampu membahagiakan Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqdrama yudkhilin nasan nara." 2 hal yang membuat manusia banyak masuk ke dalam neraka. Rasulullah berkata, al-ajwafani. Qala ya Rasulullah, wa mal ajwafani? Apa itu al-ajwafani? Yakni seseorang yang tidak bisa menjaga di antara 2 lubang. Al-farju wal famu, yakni lubang kemaluan dan lubang mulut. Tetapi Rasulullah juga memberikan kabar gembira kepada kita. 2 hal yang membuat manusia masuk ke dalam syurga adalah taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlakul karimah. Pemirsa, jangan serta-merta menyalahkan perempuan ketika ia berbuat dosa dan maksiat. Tetapi seorang laki-laki turut berperan andil bagaimana membawa seorang wanita, istri kita, menuju surga. Ajak ia untuk menciptakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Zuwaji jannati. Istriku adalah surgaku. Laki-laki memiliki sebuah peran menjadi seorang pemimpin. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki adalah pemimpin yang derajatnya satu tingkat Allah lebihkan agar ia bisa mengayomi, mendidik, mengajak istrinya, memberikan pelajaran, mencintainya, mengasihinya. Dengan apa? Dengan ilmu dan hikmah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi seorang suami kepada istrinya, jelas tanggung jawabnya mutlak untuk membawa istrinya menuju surga. Pemirsa, Islam itu indah. Yang pertama yang mesti laki-laki lakukan adalah perbaiki dirimu sendiri sebelum mengajak orang lain. Banyak seorang suami memerintahkan kebaikan kepada istrinya sementara dirinya tidak baik. Hal ini ditegur oleh Allah dalam Quran surah As-Saffat ayat pertama dan kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah
kepada orang yang pandai berbicara, mengajak istrinya kepada jalan kebaikan, sementara suaminya bermaksiat kepada Allah. Maka pertama adalah perbaiki dirimu sebagai seorang suami, lalu insya Allah bisa mengajak istrimu menuju surga. Yang kedua yang mesti kita lakukan adalah ciptakan energi positif di rumah. Bimbinglah istri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan ibadah. Bimbing ia dengan ilmu agama, ajari ia akhlak yang baik, bagaimana menjadi istri yang saleha, dan ciptakanlah iklim-iklim nuansa yang membahagiakan di rumah. Jauhi perkara dunia. Sebab apa? Dunia membuat banyak manusia lalai dan terjerumus kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Pemirsa Islam itu indah. Yang ketiga yang mesti kita lakukan adalah selalu menjadikan hukum-hukum Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagai minhajul hayat, the way of life, prinsip hidup, teori dalam rumah tangga. Ketika ini kita lakukan, maka insya Allah rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah, dan istri kita di bawah naungan Al-Quran, dan istri kita di bawah naungan hadis Rasulullah SAW, hingga mengarah kepada satu kesimpulan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Dua hal yang aku tinggalkan kepada umatku, selama umatku berpegang teguh kepadanya tidak akan pernah sesat, yakni Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mari kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada sunnah Nabi, maka insya Allah istri kita akan menjadi wanita penghuni surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dong buat Ustaz Riza Muhammad. Masya Allah. Wanita tidak akan masuk surga tanpa ridha suami, kan? Betul Pak Ustaz. Maka kepada semua suami saya pesankan, termasuk diri saya, jangan pernah memberatkan pasangan. Jangan pernah meminta sesuatu kepada pasangan, dalam hal ini istri, sehingga istri tidak mampu memenuhinya. Kalau tahu kondisi istri lagi capek, lagi lelah, kalau aku minta pasti dia tolak. Janganlah minta kopi, janganlah minta ini, janganlah nyuruh-nyuruh istri. Kalau perlu permudah istri. Nabi menjahit baju Nabi sendiri. Nabi mencuci, memperbaiki. Nabi tidak pernah meminta-minta. Tolong kepada semua pasangan, ridhoi istri sehingga mendapatkan ridha Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Ustadz Riza Muhammad. Terima kasih banyak buat Kanabila. Terima kasih banyak buat Selvi Nafila. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat jamaah yang sudah hadir di Islam Itu Indah. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang di rumah yang selalu setiap menyaksikan Islam Itu Indah. Nih kita ingatkan lagi ya buat jamaah yang di rumah nih, ayo yang mau tampil di Islam Itu Indah, grup qosidahannya boleh silahkan daftar aja. Maksimal 12 orang, kirimkan videonya ke email kita di islamituindah@transtv.co.id. Insya Allah kita besok ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mau undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.